sebenarnya adalah usernya, manusianya, jujur aja. Itulah tantangan terbesarnya, bukan teknologinya malah. Banyak request itu, berubah-berubah, suka labil, itu sih benar. Playnet, it's time to play the game. Are you ready? Hai Kak. Halo. Boleh kenalan dulu nih dengan kakak siapa? Oke, nama saya Tantini Tanjung, bisa dipanggil aja Tanti. Saya BI konsultan lah. Kita mau main game di Playnet. It's time to play the game. Are you ready? Ready? Oke deh Kak. Nah nanti di tas kakak udah ada satu. Kamu itu ada pertanyaan-pertanyaan seputar buat bongkar profesi nih Kak. Jadi kakak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kartu di tas kakak. Oke, pertanyaan pertama. Boleh dibuka Kak? Oke. Apa yang paling seru dari bidang data dan AI? Yang paling seru itu menurut saya sih ya ini waktu ngerjain cari ini ya, kalau saya bilang cari patternnya di data itu dan ketemu yang kita mau dan yang kita nggak sangka itu ada di situ. Jadi menurut saya sih paling seru itu ya. Itu sih sebenarnya benar-benar titik yang paling seru. Tapi kalau yang kedua ya, kalau memang yang kita kerjakan itu bisa terpakai dan ada manfaatnya, kita bisa lihat langsung impact-nya. Itu yang kedua sih. Gitu. Oke, next question. Next question is, tantangan terbesar seorang konsultan AI dan data adalah tantangannya sebenarnya adalah usernya, manusianya, jujur aja. Itulah tantangan terbesarnya, bukan teknologinya malah. Banyak request itu, berubah-berubah, suka labil, itu sih benar. Tapi ujung-ujungnya dikerjain juga gitu. Tergantung, kalau masuk akal dikerjain, kalau enggak ya nggak bisa ya. kita bukan dukun, maaf Bapak dan Ibu. Bukan cenayang. Iya, bukan cenayang gitu. Next question. Next question. Alasan kenapa kamu berkarir di bidang yang kamu tekuni sekarang? Ya, kamu saya karena saya suka, menurut saya itu seru dan selalu ada challenge, tantangan yang muncul dan mungkin ini ya cocok atau relevan sama kondisi dunia kita sekarang yang sudah lebih ini ya terdigital. Menurut saya sih itu sih, kalau menurut saya sih itu aja sih. Itu aja. Oke. Oke, Next one. Pernah menyesal dengan pekerjaan yang kamu tekuni sekarang? Ini kadang muncul kalau lagi proyeknya lagi stuck banget tuh. Aduh, kenapa ya saya di sini? Tapi kalau secara umum sih enggak sih. Saya bisa bilang saya termasuk bersyukur saya ada di bidang ini karena memang ini kalau saya pikir lagi mau nggak saya kerja di bidang lain? Ya mau, tapi menurut saya so far ini juga menarik. Jadi saya bisa bilang saya enjoy lah sama kerjaan saya. Menjanjikan nggak sih Kak? Menjanjikan apa nih untuk kedepannya? Ya menurut saya pasti menjanjikan kalau selama kita masih bukan kita sama ya, kita akan semakin tergantung dengan teknologi, ya pasti seperti itu. Oke, next question. Benar atau enggak gaji sebagai konsultan data AI itu 2 digit? Wah, digit apa nih? digit kalkulator ya. Kalau menurut saya ini mungkin jawabannya tergantung sama pengalaman jam terbang kita gitu. Jadi saya nggak bisa bilang pasti dan juga perusahaan di mana kita berada. Kalau memang kita ini ya secara pengalaman kita punya, terus secara yang kita berikan tuh bisa sesuai ya. Menurut saya sih kita pasti dihargai, harusnya kita dihargai sesuai itu. Kalau enggak ya mungkin kita harus mencari tempat lain. Jadi yang penting ini dulu deh, kita bisa kasih apa dulu. Kita cuma bisa kasih apa dulu, tapi kita juga tahu bahwa kita bisa do the best dulu deh. Oke, next question. Hal yang wajib diketahui bagi seorang konsultan AI dan data. Yang wajib buat saya sih ya pasti ini ya, pertama teknologi dulu ya, karena ini data, kita ngomongnya data dalam jumlah masif ya, bukan dalam jumlah masif dan jumlah data dikelola di komputer, bukan data yang di atas kertas gitu loh. Jadi ya teknologinya, terus kita juga tahu kita punya pengetahuan tentang industrinya, karena data setiap industri itu beda. Misalnya banking dengan manufacturing itu beda. Jadi ya kita harus punya pengetahuan industri kita di mana dulu.
seperti itu. Next question. Tugas apa yang kamu sukai di dalam bidang pekerjaanmu saat ini? Sebenarnya sih macam-macam ya, karena kalau kita cuma berkutat ke satu hal juga bosen. Walaupun kita suka, tapi kalau itu terus lama-lama kan bosen. Jadi menurut saya sih, saya nggak bisa bilang tugas apa gitu. Saya lebih bilang bahwa dari bidang ini itu bisa membuat saya berkembang di area mana gitu. Oke, mungkin saya berkembang di arah teknikal. Saya mungkin bisa bikin dashboard, saya bisa coding, teknologi wise saya tahu lah. Tapi juga di satu sisi saya juga harus bisa berkembang di sisi leadership dan solution, karena kita butuh tim, kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi ya menurut saya itu sih. Jadi bukan hanya satu bidang, tapi ini bisa membuat saya kemana gitu. Berkarir di bidang data dan AI itu worth atau enggak? Menurut saya worth, karena saya suka bidangnya. Dan bidangnya saat ini sedang memang hot banget lah gitu. Jadi saya merasa ini worth it banget. Kalau teman-teman memang punya kesukaan yang sama, boleh dicoba didalamin. Tapi ya tadi coba dieksplor lagi, kalau memang nggak cocok, ya udah pindah. Bisa jadi bukan yang ini, tapi yang lain gitu sih. Oke, next question. Bayaran paling rendah yang kamu dapat di nominal berapa? ini nggak buat nawar ini. Kalau saya ini bayaran terendah di nominal berapa, saya juga nggak pernah kerja untuk ini ya, perorangan. Jadi saya nggak tahu. Saya selalu sama perusahaan, jadi ya saya nggak tahu juga jawabannya. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin nanya ini yang perusahaan. Oke, next. 10 tahun ke depan nasib data dan AI akan seperti apa? Ya menurut saya sih pasti udah semakin canggih lah ya. Mungkin ini kita akan melihat AI bukan lagi sesuatu yang invisible, dalam artian kita lihat smartphone kita aja, tapi mungkin mereka akan punya wujud AI ini, mungkin hologram, mungkin bener-bener robot. Itu udah mungkin banget ya, karena hologram menurut saya sih hologram udah lebih mungkin daripada robot. Mungkin robot lebih susah ya, karena fisiknya kan memang lebih mahal, tapi hologram itu kan lebih mungkin. Ya mungkin kita akan melihat mereka secara real, dan kita hidupnya makin surreal gitu ya, mana nyata mana maya itu sudah semakin ngeblend seperti itu sih. Oke, next question. Pilih mana, data scientist atau AI? Kalau saya sih AI sih. Udah ya menurut saya lebih menarik aja, nggak ini sih, nggak ada preferensi, buat saya lebih menarik aja. Sudah. Terima kasih banget ya Kak udah main game di PlayNet. See you kapan-kapan ya Kak. See you. Thank you. Saya Nandini Tanjung. Saya seorang data analytic dan BI practitioner. Kalau teman-teman mau belajar soal data scientist, bisa belajar di CourseNet Indonesia. PlayNet. It's time to play the game. Are you ready?